Oke, kita lanjut untuk semester 3 guys. Semester 3 ada metode pelaksanaan dan alat berat. Jadi sudah mulai menarik gitu kan semester 3. Tapi di situ ada matematika 3, kalkulus 3 gitu. Itu yang agak berat. Itu belajar mengulik tentang integral dan diferensial di situ biasanya. Itu. Nah, baru mulailah yang agak spesifik gitu. Ada struktur baja 1 di situ, analisis struktur 2, mekanika tanah 2 itu, dan ada perancangan perkerasan jalan. Berikut praktikum gitu. Jadi tapi ada lagi yang memang agak aneh di sini gitu. Ada mata kuliah kewirausahaan 1. Itu yang sempat gue sampaikan di video yang kemarin. Jadi ada mata kuliah yang memang bukan teknik gitu, tapi jangan dianggap remeh gitu guys, karena memang itu untuk kemandirian kita, belajar membentuk usaha kita, itu tidak kalah pentingnya gitu, tidak kalah pentingnya dengan mata kuliah yang lain gitu. Kalau kalian ingin jadi owner, ingin jadi seorang CEO, gitu, pemilik perusahaan lah gitu, kita harus mulainya dari kewirausahaan tadi gitu. Jangan dianggap sepele gitu kan, karena itu memang bagus. Dan juga biasanya nilai SKS-nya juga lumayan, ada yang 3 SKS biasanya gitu. Dan di situ ada bahasa Inggris 2, lanjutan dari bahasa Inggris gitu. Jadi diimbangi di semester 3 itu sudah ada yang agak spesifik, tapi juga ada yang umum gitu. Tapi gue udah sampaikan tadi bahwa kelihatannya sepele, tapi itu sangat luar biasa gitu kan, manfaatnya untuk kita membentuk usaha nanti setelah kita punya modal gitu guys. Sangat luar biasa gitu kan, manfaatnya untuk kita membentuk usaha nanti setelah kita punya modal gitu guys. Nah, baru semester 4 yang gue bilang semester keramat tadi. Nah, waktu video kemarin gue bilang ada semester keramat. Ini semester 4 gitu kan. Kenapa? Di sini mata kuliahnya sudah mata kuliah yang betul-betul baru buat kita. Tetapi jangan salah gitu kan, karena dasarnya adalah mata kuliah di semester sebelumnya. Contoh kayak analisa struktur 3 gitu. Jadi kalian harus matang di analisis struktur 1, analisis struktur 2, baru itu analisis struktur 3 gitu. Nah, matematika juga langsung di sini ada lagi gitu, aljabar linier namanya gitu. Jadi loh, kok ada aljabar linier, bahkan udah belajar matematika gitu kan. Nah, nanti coba deh, ada perbedaannya. Kenapa ada khusus mata kuliah aljabar linier, dan biasanya itu SKS-nya lumayan, ada 3 SKS gitu. Dan di situ ada yang namanya struktur beton 1, rekayasa pondasi 1, rekayasa transportasi, berikut praktikumnya gitu. Dan ada lagi mekanika fluida dan hidrolik. Mekanika fluida berarti ada cairan ya. Kita belajar tentang itu gitu guys. Jadi
semua mata kuliah. Ada lagi manajemen konstruksi atau construction management gitu. Jadi semua di situ adalah mata kuliah yang baru yang mana kita belum terbiasa. Agak shock memang, timbullah rasa jenuh, bete, boring. Nah, disitulah semester keramat banyak pejuang yang tumbang guys. Itu makanya kalian harus suka dulu dengan hitung-hitungan guys, gitu. Harus hobi dulu lah. Itu yang penting untuk menolong di semester ini guys. Oke, selanjutnya kalau kalian sudah masuk semester 4 gitu, selamat, kalian sudah melewati semester keramat kalau anak-anak sipil bilang gitu. Tapi itu di rombongan gua sih, nggak tahu deh kalau yang lain. Ya coba-coba aja gitu kan. Kalau memang ada yang punya pengalaman serupa, ya tulis di kolom komentar guys gitu. Nah, jadi di semester 5 itu nanti kita belajar mengenai rekayasa hidrologi. Baru ada lagi yang namanya estimasi biaya proyek dan rekayasa ekonomi atau bikin RAB lah gampangnya gitu. Dan ada yang namanya itu manajemen komunikasi proyek. Ada di situ struktur kayu gitu kan. Pak, kok masih belajar kayu aja Pak, sekarang udah zaman baja, zaman aluminium segala macam. Tapi ingat, struktur kayu dan itu memang menjadi ketetapan pemerintah ya, karena memang masih banyak bangunan yang menggunakan kayu gitu, dan itu memang tidak kalah pentingnya guys. Udah ada lagi perancangan lapangan terbang, waduh gitu, itu sangat menarik. Ada drainase dan sanitasi lingkungan. Nah ini saya paling suka nih, drainase. Ada lagi teknik pengolahan air dan air limbah. Ada sistem angkutan umum, perancangan pelabuhan gitu. Ada struktur beton 2. Nah, ada rekayasa pondasi kedua. Ada lagi metode numerik. Ada lagi praktikum ilmu dasar komputer dan pemrograman itu. Dan ada itu tadi, ada software teknik sipil terapan gitu. Jadi kalau dulu zaman gue itu nggak ada mata kuliah software teknik terapan tuh nggak ada. Adanya cuma ilmu komputer aja gitu. Tapi yang dipelajari sih ini lebih spesifik lagi gitu. Jadi ada, karena memang kita bukan hanya mengoperasikan komputer gitu, cuma tapi kan ada software khusus dalam dunia teknik sipil itu yang harus kita kuasain. Kayak ada software menghitung baja, software menghitung beton gitu kan. Nah gitu, dan juga pemrograman kita dituntut bisa buat software sendiri gitu, untuk software sederhana lah gitu, coding gitu, coding apa sih namanya, anak pemrograman lah itu pokoknya gitu guys. Oke, kita lanjut ke semester 6. Nah di semester 6 ada perancangan jaringan irigasi dan drainase. Nah di sini guys ada kewarganegaraan gitu. Nah dulu gue di semester 1 nih dia, tapi sekarang udah semester 6 baru diajar. Nah, ada lagi manajemen resiko proyek konstruksi, ada sistem manajemen mutu proyek, ada manajemen operasional dan pemeliharaan, ada aspek hukum dalam bangunan. Nah, aspek hukum nih, kita belajar hukum di sini. Hukum tentang proyek lah pokoknya. Ada rekayasa sumber daya air, ada lagi prasarana transportasi,
ada lagi rekayasa lingkungan dan penyehatan. Nah, kok ada seperti itu ya? Ada lagi rekayasa beton prategang dan pracetak. Ada lagi metode perbaikan tanah, hidrologi terapan, ada dinamika struktur dan gempa. Nah, ada studio perancangan 1, ada perancangan jalan rel. Nah, ini. Kenapa ada di semester 6 ini ada banyak, hampir 30 SKS. Ini bukan berarti kita harus ambil semua guys. Jadi semester 6 itu sudah mulai ada kita nanti mau ambil konsentrasi apa gitu. Manajemen konstruksi kah, atau struktur kah, atau transportasi kah gitu, atau penyihatan lingkungan kah, atau tata kota kah gitu. Jadi ada bagian yang boleh diambil atau wajib, adapun yang sifatnya boleh diambil atau juga tidak. Contoh, misalnya kita mau konsentrasi di struktur gitu kan, nah kita harus wajib tuh ambil beton prategang gitu, itu harus wajib. Nah, yang tidak wajib mungkin transportasi gitu kan, itu boleh diambil atau boleh juga enggak. Waktu gue begitu. Tapi kalau kita mau konsen transportasi, yang wajib malah transportasinya gitu, beton prategangnya itu enggak gitu. Jadi tapi kalau mau diambil semua ya silakan, nggak apa-apa, pasti akan terbentur dengan waktu dan jamnya gitu guys. Gitu. Nah, kita lanjut ke semester 7 aja guys. Semester 7 itu sekarang udah diringankan gitu, artinya bahasa Indonesia, etika kampus itu masing-masing punya kebijakan, kampus punya materi masing-masing guys. Nah, di situ ada satu mata kuliah metodologi penelitian. Nah, situ mulai. Situ ada studio perancangan 2. Nah, baru kerja praktek di situ. Semester 7 gitu. Nah, kalau kita mampu itu, dulu ya, kita bisa langsung ambil tugas akhir itu dulu. Tapi kayaknya kalau sekarang itu harus di semester 8 gitu. Jadi standarnya 4 tahun gitu. Karena memang kita mengikuti kurikulum yang terbaru gitu guys. Gitu. Nah, jadi di dalam ada metode penelitian gitu kan. Ini memang mata kuliah yang harus betul-betul kita konsentrasikan gitu. Karena apa? Karena metode penelitian itu dasar dan sangat berguna untuk kita kerja praktek gitu. Ada mata kuliah kerja praktek gitu. Nanti kan kita praktek Pak, tapi kan ada laporannya dong. Jadi laporannya adalah seminya skripsi, seminya tugas akhir sebetulnya gitu. Nah, jadi metode penelitian dan kerja praktek itu saat buat laporan kita presentasikan itu sudah sebagian daripada tugas akhir gitu, pemanasan lah gitu. Makanya disusun seperti itu sekarang. Jadi tugas akhir itu terpisah gitu ya. Gue juga nggak tahu nih apa di kampus lain juga sama gitu, ataukah memang di kampus gua doang gitu kan.
Jadi ini yang gue bicarakan itu yang kurikulum yang ada di kampus gue itu dulu. Tapi gue update kemarin kurikulum mata kuliah seperti apa sih gitu kan. Gitu. Jadi itu barusan yang ya mungkin ada perbedaannya lah, tapi nggak jauh lah gitu kan. Nah nanti semester 8 mereka konsen di tugas akhir gitu, tugas akhir aja itu. Dan gue saranin tugas akhir itu kan pertama kita sempro gitu, seminar proposal gitu, judul dulu gitu kan. Nah latar belakang judul segala macem. Biasanya ada ketentuan, misalnya Anda mau ambil apa nih, konsentrasi di manajemen konstruksi atau di strukturnya, atau konsentrasi di transportasi atau di tata kota gitu kan, atau di kesehatan lingkungan juga ada gitu. Jadi dari situ kita harus matching dulu nih mata kuliahnya, syaratnya apa aja kalau kita mau ambil skripsi itu gitu. Makanya di semester 5, semester 6 itu kita untuk penjurusan itu sudah, untuk konsentrasi penjurusan itu sudah harus kita tetapkan. Kita arahnya mau kemana gitu. Jadi upayakan mata kuliah yang wajib itu sudah kita lalui gitu kan. Jadi pada saat kita mengajukan KRS skripsi, kita kan print transkrip jadi aman gitu. Ada temen gue dulu ambil konsentrasinya di transportasi gitu, tapi dia mata kuliah transportasi dia belum ambil gitu. Akhirnya dia harus ambil dulu mata kuliah itu, baru dia bisa mengajukan skripsinya gitu. Nah, dan jangan lupa kawan-kawan, ada syarat nilai minimum kelulusan gitu, untuk per mata kuliah itu kalian harus tahu gitu. Jadi berapa sih nilai kelulusannya gitu, agar kalian tidak mengulang gitu. Misalnya gitu, kayak misalnya dulu metodologi penelitian itu minimal harus B gitu, harus B. Jadi kalau lu nggak B gitu kan, ya ngulang gitu. Oh, gue dapet C gitu, ngulang kita nggak bisa maju skripsi, harus ngulang itu dulu. Dulu temen gue ada sampai 3 kali ngulang guys. Dia ambil metodologi dapetnya C, besoknya dapetnya C lagi, semester berikutnya sampai dia nggak skripsi gara-gara cuma ambang minimum nilainya dia tidak lulus gitu guys. Dan juga ada beberapa mata kuliah yang memang sangat fatal, kayak bahasa Indonesia, bahasa Inggris misalnya bahasa Indonesia minimal B biasanya ya, minimal B, atau dia C gitu, kita nggak akan bisa mengajukan skripsi, harus mengulang. Syukur-syukur kita sekalian skripsi, sekalian kita ngulang di mata kuliah itu, jadi enak. Tapi ada yang nggak boleh, ada yang nggak boleh begitu, harus tuntas dulu syarat SKS-nya, baru gitu bisa kita mengajukan skripsi gitu. Dan ada lagi yang menarik, bahwa temen gue maksain gitu kan, karena dapat dispensasi dari Sekprodi gitu. Pak, saya nih metodologi penelitian nilainya C gitu, saya ambil ya sekalian tugas akhir gitu kan. Oke, diambil. Ternyata tugas akhirnya selesai, metodologinya tetapnya dapet C. Apa yang terjadi? Nggak bisa yudisium gitu, nggak bisa yudisium. Akhirnya
skripsinya udah selesai tapi dia nggak bisa wisuda, dia harus kuliah lagi, kan jadinya mundur gimana gitu ya. Makanya ada beberapa kampus yang ketat gitu kan, cek ambang minimum nilai mata kuliah, setelah oke lulus baru dia boleh mengajukan KRS skripsi gitu guys. Kayaknya gue harus minum dulu ya. Nah, gue kayak endorse jadinya. Enggak, bukan, itu minuman biasa gitu. Oke gitu. Jadi itu gambaran tentang mata kuliah apa aja gitu, mata kuliah apa aja yang ada di sekarang itu. Oke guys. Nah di situ lo babak penentuan tentang seorang sarjana teknik sipil. Skripsinya itu, skripsi nilai bobot SKS-nya itu 4. Makanya kalau nanti pada saat kita membuat skripsi kita tidak bisa, apalagi nggak bisa menyelesaikan tepat waktu, itu sangat bahaya sekali guys. Nantilah kita bikin video khusus tentang kiat-kiat bagaimana menyelesaikan skripsi dengan baik sesuai schedule gitu kan. Nah, gitu. Jadi nanti ada sesuai pengalaman gue lah gitu. Jadi tetap kita semangat gitu. Kalau ada pertanyaan silahkan di kolom komentar, dan jangan lupa yang baru gabung subscribe, tombol lonceng, dan like, share gitu. Terima kasih kalian udah menonton. Nantikan video-video gua tentang seputar teknik sipil. Nanti kita akan bahas mulai dari semester 1 belajar apa aja gitu kan, belajar apa aja. Oke, nanti kita akan kupas-kupas. Oke, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cos.